warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik nih. Ya. Alhamdulillah kalau pada baik. Di sini udah saling kenal belum? Belum, Kak. Belum ya? Oh, di sini Ya. pengen dikonseling ya? Iya, Kak. Pengen konseling. Ya udah, di sini kakak pengen coba memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Lucy Apriliana, sebagai konselor dan kalian sebagai klien di sini. Jadi kakak sebagai konselor dan kalian sebagai klien. Nah, sebelum itu kakak mau kenal nih sama kalian. Kalian berdua udah saling kenal? Belum. Jadi kita harus saling kenal ya. Iya. Terus dari sebelah kanan dulu deh, mbaknya siapa namanya? Nama saya Putri, tinggal di Kelapa 7, Mbak. Kalau mbak yang sebelah kiri ini namanya siapa? Nama aku Adiba, tinggal di Sri Basuki. Mbak Adiba tinggal di Sri Basuki. Tadi Mbak Putri tinggal di Kelapa 7. Jadi di sini mbak-mbaknya udah tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum, Kak. Belum ya, belum tahu konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok itu konseling melalui kelompok yang lebih dari satu orang, berarti menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini nanti ketika salah satu temannya ingin menceritakan masalahnya, nah teman satunya bisa membantu memecahkan masalah temannya. Kayak sharing gitu ya, Kak? Ya, sharing kayak gitu, memberi saran antara satu dengan yang lain. Baik, sebelum kita mulai konseling kelompoknya, lebih dulu kita berdoa agar konseling kita berjalan dengan lancar. Dengan ini, dengan menganut agama masing-masing, kita berdoa mulai. Mulai selesai. Di sini juga di konseling kelompok juga, di sini kita dituntut untuk berjanji tidak akan memberitahu siapapun masalah dari teman satu dengan yang lain. Jadi ketika temannya bercerita, kita dituntut untuk berjanji tidak akan memberitahu masalah ini, melebarluaskan masalah ini. Jadi sebelum itu sebaiknya kita menundukkan kepala dan berjanji supaya konseling ini janji dulu ya, kita mengucap janji agar konselingnya berjalan dengan lancar dan kerahasiaannya benar-benar terjaga. Di sini kita dilarang untuk memberitahukan orang lain dengan masalah klien satu dengan klien yang lainnya. Jadi yang tahu hanya saya, mbak-mbak sekalian, dan Allah yang tahu. Kalau begitu ikuti apa yang saya ucapkan ya. Kita menundukkan kepala. Saya berjanji tidak akan memberitahukan atau menyebarluaskan masalah. Kalian sudah berjanji, dan di sini kalian dilarang untuk memberitahu siapapun itu. Kerahasiaannya harus terjaga karena masalah satu dengan masalah yang lain. Nah, jadi kenapa nih pada tegang? Udah kok, janjinya udah selesai. Sekarang kita coba buat ini ya, merefreshing otak gitu. Jangan sampai muka-muka mbak-mbaknya jadi kayak tegang, takut. Konseling tenang, konseling nggak menakutkan seperti apa yang kalian lihat, apa yang kalian pernah dengar itu. Sebelumnya ketika saya akan buat permainan nih buat kalian, tapi kayaknya lemes banget dari tadi, apa karena belum makan ya kan? Kalau begitu, kalau saya bilang semangat, kalian jawabnya tetap semangat gitu ya. Iya, Kak. Oke, semangat, Tetap semangat. ayo dong tangannya, semangat, Tetap semangat. semangat. Tetap semangat. Alhamdulillah. Kalau begitu kalian udah semangat, biar lebih semangat lagi deh. Tadi sebelumnya mbak udah kenal belum sama mbak sebelah kiri, siapa namanya? Mbak Adiba. Adiba. Mbak Adiba. Mbak Adiba udah tahu sebelah kanan Ya, namanya siapa? udah. Mbak Putri. Ya, baik. Kalau begitu sebenarnya kita akan melaksanakan permainan dulu deh. Nanti ketika saya bilang hewan huruf A, huruf B, huruf C, kalian jawab ya dengan Iya, Kak. cepat. Oke. 1, 2, 3, hewan huruf D. Coba. Lamaan, nggak boleh lama ya, harusnya cepat gitu. Oke, kita ulang ya. Kalau misalnya ada yang kalah harus bernyanyi. Ya, iya dong, harus bernyanyi. Sekarang 1, 2, 3, hewan huruf E. Lang. Iya, 2 kali ya, mbak udah kalah. Kalau sekali lagi dia yang bernyanyi. Hewan huruf A. Ayam. Samaan. Ulang. Hewan huruf C. Cicak. Bisa samaan ya. Hewan huruf G. Gajah. Telat. Hewan huruf Z. Apa? Zebra. Dua sama nih. Siapa yang ini?
satu lagi kalau ada yang kalah itu yang bernyanyi ya. Hewan huruf U. Wah. Ulang ya, terkelibat sepertinya kalian kurang fokus. Sekali lagi, hewan huruf M. Macan. Nggak, apa ya? Mbak di rumah. Yaudah sekarang karena Mbak Putri kalah, Mbak Putri nyanyi deh apa aja. Ini apa dia? Mbak Basing aja deh apa? Apa? Ya? Potong bebek aku bisa. Balonku aja deh. Balonku ya deh ya. Nyanyi. Balon. Muncul. Oke, baik. Sekarang kita waktunya untuk proses konseling kelompoknya ya. Di sini siapa dulu nih yang mau menceritakan masalahnya? Mbak dulu. Boleh. Mbak dulu deh. Mbak Diba. Mbak pasti kesini kan ada ancang-ancang, ada sesuatu, ada masalah yang mengganjal gitu. Ceritakan aja nggak apa-apa. Nanti Mbak Putri coba ngasih saran ya kalau misalnya apapun dibantu untuk memecahkan masalahnya. Silakan Mbak, ceritakan masalahnya. Iya Mbak, jadi gini kan, satu kan udah sahabat. Nah sahabat itu gimana ya? Apa ngomong di saya beda, di orang lain beda. Oh iya, gitu bermuka loh. dua Iya. ya. Terus Nah dia tuh ya kayak ngejelek-jelekin gitu. Gimana ya, jadinya bingung gitu, minta sarannya gitu loh. itu teman dekat Mbak. Iya teman dekat. Teman dekat tapi ketika sama teman yang lain membicarain Beda. tentang gitu. Jadi Mbak bertemannya udah lama Udah lama dari kecil lah. dari kecil. Iya. Jadi sekarang kayak dekat lagi atau renggang? Renggang gitu, Oh, nggak jarang. Oh. Ya, jadi di sini masalahnya Mbak Putri ini kayak punya teman yang mereka bermuka dua gitu. Ketika bersama Mbak Putri dia berbicara lain, ketika bersama teman-temannya lainnya dia berbicara tentang Mbak gitu kan, kayak menceritakan keburukan Mbak, mungkin seperti itu. Kalau misalnya Mbak Cika kira-kira ada nggak saran yang tepat gitu buat Mbak? Jualan. Terus apa? Ini beliau tuh nyariin aku. Ya udah aku Bantu. turutin, iya gitu, kayak ngelayanin kan. Tuh aku tuh bantuin terus. Tapi ya masih beromelin gitu gimana ya ini ya. Oh, jadi kayak Mbak Adiba di rumah suka diomelin, padahal Mbak udah ngerasa ngebantu orang tua, tapi ternyata masih tetap salah aja, masih tetap diomelin gitu kan. Mbak Putri ada yang mau? Sama ya kayak gitu, kebanyakan. Oh ya, jadi kebanyakan orang tua itu Tapi nggak semuanya gitu loh. ya, jadi maksudnya Mbak Putri ini kayak ya orang tua mah rata-rata kayak gitu, bukan cuma kamu aja yang ngerasain diomelin, saya juga mungkin iya, apa yang lain juga pasti mungkin iya kalau misalnya diomelin terus ya, mungkin karena faktor utamanya mungkin karena orang tua capek, terus juga karena faktor utamanya mungkin orang tua juga punya masalah sendiri gitu, kenapa dia ngomelin anaknya, mungkin kayak gitu. Terus kalau buat Mbak Putri sendiri sih, kalau misalnya punya teman yang kayak gitu, yang kayak misalnya ya temennya baik di depan saya, tapi ketika di belakang saya dia ngomong yang buruk tentang saya, apakah itu termasuk apa namanya, Mbak mengetahui teman Mbak ngomongin Mbak di belakang itu, apa Mbak tahu sendiri atau Mbak tahu dari cerita orang? Dari cerita orang, tapi orang itu deket banget juga sama saya gitu loh. Iya. Mungkin lebih kayak oh coba deh dalamin dulu nih, apalagi kalian bertemannya sudah lama, mungkin sudah tahu sikap baik buruk teman sendiri. Jadi kalau bisa coba buat kalian atau Mbak Putri ini coba buat ya klarifikasi gitu, coba buat klarifikasi gimana temannya bisa benar atau enggak temannya itu ngomongin kayak gitu. Kalau perlu ya teman Mbak yang bilang itu juga diajak gitu, biar kalian itu nggak punya masa renggang atau hal apapun yang merasa terganjal itu harus diselesaikan gitu. Mungkin saran dari saya seperti itu. Nah kalau Mbak Cika sih coba lebih kayak ya mengerti lah, bukan cuma sekedar anak yang ingin dimengerti orang tua, tapi coba buat anak yang mengerti orang tua, bukan sekedar orang tua yang harus mengerti anak. Jadi harus saling berbalik gitu. Jadi ketika orang tua marah di rumah, mungkin lebih kayak ya marah ya karena ada sebab, mungkin karena ya mungkin orang tua juga kecapean, terus minta maaf, apapun kesalahannya ya minta maaf aja, coba buat. Oke, jadi kira-kira Mbak udah bisa ada gambaran gitu gimana kedepannya tentang masalah Mbak ini? Ya udah ngerasa kayak lega gitu. Ya alhamdulillah, nanti kedepannya coba deh buat kayak hal-hal kecil yang bisa buat orang tua senang gitu aja coba. Kalau Mbak Pia gimana? Apa Mbak Pia, Mbak Putri? Apakah sudah bisa menyimpulkan masalahnya gimana kedepannya? Apa udah kelihatan nih jalan keluar dari masalahnya kayak?
Ya, insya Allah lah nanti saya akan klarifikasi lagi biar nggak ada kesalahpahaman Iya. lagi ya. Ya udah kalau gitu ke konseling kita cukupkan dulu di sampai sini. Nanti ketika konseling atau masalah mbak-mbak sekalian belum selesai, kita akan melakukan konseling berikutnya di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.